Ende Matara. Dalam kisah rombongan penari yang aneh. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa upacara selamatan yang diadakan Pak Sumpeno berjalan dengan lancar. Sepulang dari rumah Pak Sumpeno, Wirapati merasa seperti dipanggil gurunya. Maka Wirapati segera melesat ke rumah gurunya. Sementara itu, Menir Van Leeuwen didatangi Semar Mesem. Karena amarahnya, Semar Mesem akan menghabisi Menir Van Leeuwen. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba pintu rumahnya didobrak seseorang. Nah, siapakah yang mendobraknya itu? Aku seperti tersedot udara dingin menuju kegelapan. Oh, bagaimana ini? Ki Semar Mesem, maafkan kesalahanku. Kembalilah ke tempat asalmu. Jangan ganggu aku. Tempat asalku telah dibersihkan. Aku tidak mungkin kembali ke sana. Karena tepat jam 12 malam, tadi Wirapati dan keluarga Sumpeno telah mengadakan selamatan di tempat tinggalku yang lama. Maka kamu harus menerima hukumanku. Jangan. Maafkan aku, Ki Semar Mesem. Ampunilah aku. Siapa yang menabur akan menuai. Hukum sebab akibat itu tidak bisa dibatalkan. Hukum karma adalah hukum alam semesta yang tidak bisa diganggu-gugat. Kamu telah membangunkan aku, maka kamu harus... Saya datang, Menir. Mas Wirapati, tolong aku, Mas. Menir. Tolong. Menir. Iya. Kenalkan dulu, ini guru saya, Kiai Kasan Kesana. Iya. Oh, iya. Kebetulan sekali. Bantu aku mengusir Semar Mesem itu. Oh, rupanya roh Kilurah Semar Mesem telah bangun, Kiai. Wirapati. Oh, iya. Kamu datang untuk menyerahkan diri, Blegek-kekuk-kekuk. Kamu juga harus ikut bertanggung jawab. Karena kamu juga ikut terlibat memindahkan aku dari tempat tinggalku yang nyaman itu. Kilurah Semar, jangan sakiti Menir Van Leeuwen. Segera tinggalkan tempat ini. Siapa berbuat harus bertanggung jawab. Rasakan ini. Oh, aku seperti kesedot kekuatan aneh, Kiai. Kiai. Perkuat kuda-kudamu dengan ajian pasak bumi. Iya, baik, Kiai. Baik, Kiai Kasan Kesambi. Aji pasak bumi, kuatkan kuda-kudaku. Sudah kuat, Wirapati. Sekarang ayo serang dia dengan ilmu menaklukkan setan bersama-sama. Siap? Iya, baik, Kiai. Baik. 1, 2, 3. Ajianmu menghangatkan semangatku. Ayo, keluarkan lagi ajian kalian. Dia tidak merasakan pukulan itu, Kiai. Kita gunakan keris kembar geni. 1, 2, 3.
Blegek-geguk-geguk. Hanya itu, hanya itu kemampuan kalian. Senjata pamungkas kita, Wirapati. Siap? 1, 2, 3. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajian dari mana ini? Awas kalian berdua. Tunggu balasanku. Manusia usir. Oh, terima kasih. Untung kalian berdua cepat datang. Kalau tidak, aku sudah dilemparkan ke neraka oleh Ki Semar Mesem itu. Iya. Tenang, Menir. Tenang. Dia sudah pergi. Apa seperti yang kurasakan ini yang dirasakan oleh Pak Sumpeno ya? Menir kedinginan. Iya. Wirapati. Iya. Lakukan sesuatu untuk Menir Van Leeuwen. Baik, Kiai. Menir. Iya. Ulurkan tangan kanan Menir. Iya. Kita berjabat tangan. Mudah-mudahan tersalurkan. Ada udara hangat dari tanganmu merambat ke seluruh tubuhku. Iya, seluruh tubuhku menjadi hangat. Tarik nafas panjang, Menir. Tarik nafas. Iya. Nah, iya, bagus. Pusatkan perhatian pada lubang hidung, pada keluar masuknya nafas, Menir. Nah, bagaimana, Menir? Sudah agak enakan? Iya. Badanku sudah mulai segar. Iya. Kepalaku tidak pusing lagi. Baguslah kalau begitu. Iya. Sekali lagi terima kasih kalian berdua telah menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Dan Menir Van Leeuwen. Iya. Saya mohon pamit. Masih ada tugas yang harus saya selesaikan. Terima kasih, Kiai. Wirapati, Iya. aku tinggal dulu ya. Silakan lanjutkan tapa ngeramemu. Iya. Ya? Baik. Tidak kusangka ternyata Mas Wirapati ini hebat. Ya, Mas Wirapati, Mas harus mengajarkan ilmu tadi kepadaku. Ilmu apa, Menir? Ya, ilmu tadi itu. Ilmu untuk mengusir roh Semar Mesem itu. Maaf, Menir. Saya bukannya tidak mau mengajarkan. Tetapi saya tidak mempunyai hak untuk mengajarkan ilmu itu kepada siapapun. Lalu kepada siapakah saya harus berguru? Dan untuk mendapatkan ilmu seperti itu? Kepada Kiai Kasan Kesambi yang membantu saya tadi, Menir. Oh, begitu ya? Iya. Kalau begitu, bisakah antarkan aku kepada gurumu itu? Padepokan guru saya itu jauh dari sini, Menir. Tepatnya beliau tinggal di Padepokan Gunung Damar. Kamu mau mengantarkan aku ke gurumu itu, bukan? Mau kan? Berapapun biayanya akan aku bayar. Menir,
Bukan masalah biaya, Menir. Apa habis? Tetapi Kiai Kasan Kesambi itu, maafkan saya, beliau tidak mengajarkan ilmu kepada sembarang orang. Loh, aku juga bukan orang sembarangan. Iya, Aku ini orang kaya. Iya. Pernah menjabat sebagai residen Mas Wirapati? Iya. Apakah karena aku seorang Belanda? Hah? Iya, begitu. Apakah hanya orang Jawa yang boleh belajar ilmu itu? Maaf, Menir, maaf. Jangan salah mengerti. Yang dimaksudkan saya bahwa guru saya tidak membeda-bedakan manusia karena mereka beragama lain atau berkebangsaan lain, kaya atau miskin, sama sekali tidak. Nah, kalau begitu, apa salahnya kalau aku berguru kepada gurumu itu? Kalau Menir memang berkeinginan kuat untuk berguru ke sana, nanti pada suatu saat pasti ada jalan. Tetapi tidak untuk saat ini. Wah, keinginanku itu... keinginanku ini sudah sangat kuat. Ya. Dan saat ini, aku memang membutuhkan ilmu itu. Tolonglah, Mas Wirapati. Iya, tetapi Tolong. saat ini bukan saat yang tepat, Menir. Justru sekarang ini aku membutuhkan ilmu itu untuk melawan roh semar itu. Menir harus memahami bahwa ilmu gaib itu tidak bisa diajarkan secara instan. Ilmu seperti itu dipelajari selama bertahun-tahun. Oh? Hal gaib itu harus diasah sedikit demi sedikit, lambat sekali, sekaligus untuk melatih kesabaran. Oh, begitu ya? Iya, begitu. Dan maaf, Menir, saya harus segera pamit. Waktu sudah mendesak. Saya harus membantu mengepak gamelan dan wayang kulit yang akan dikirim kemari besok. Begitu? Ya, baiklah. Ya, sudahlah. Ya, baiklah. Ini lalu bagaimana dengan aku? Aku takut sekali. Roh samar itu nanti mengganggu aku lagi. Menir kan punya beberapa pembantu, Iya. tukang masak. Suruh mereka menemani Menir. Mereka tidak tahu apa-apa soal ilmu gaib. Mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Atau begini saja, Menir. Ya, bagaimana? Saya akan memberikan pegangan untuk Menir agar tidak diganggu oleh roh halus. Oh iya, Iya. itu bagus sekali. Bagus. Sebuah solusi yang sangat bijaksana. Lalu, apa yang Mas Wirapati Iya. akan berikan kepada aku sebagai pegangan itu? Tetapi maaf, Menir, ada syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Syarat? Iya. Syarat apa, Mas Wirapati? Sampai matahari terbit besok pagi, Menir tidak boleh tidur. Sampai besok Besok pagi? pagi. Tidak boleh tidur? Iya. Oh, Dan selama itu, Menir boleh makan atau minum apa saja. Tetapi begitu matahari terbit, Menir tidak boleh makan dan minum apa-apa sampai matahari terbenam. Menir sanggup? Sekarang jam 2 malam, ya? Iya. Sampai jam 6 pagi, aku tidak boleh tidur. Tidak ya? boleh, ya. Tetapi boleh makan dan minum Iya. apa saja. Boleh, Ya? iya. Tetapi sejak jam 6 pagi sampai jam 6 sore, aku tidak boleh makan dan minum apa saja. Iya, tidak boleh. Begitu? Ya. Tetapi boleh tidur. Boleh tidur, ya. Boleh, Tidur, boleh, Mas. Boleh. Oh. Sejak jam 6 pagi besok boleh Ya. tidur. Tetapi harus berpuasa. Apakah Menir sanggup?
Bagaimana ya? Tidak tidur sampai pagi ini yang agak berat. Perhatian jangan diarahkan pada soal tidur atau ngantuk, Menir. Ya? Alihkan perhatian untuk makan dan minum apa saja. Nah, mungkin hal itu akan membantu. Oh, begitu Iya, ya? iya. Oh ya, baik. Akan aku coba. Ya, Iya, iya, akan iya. aku coba. Ya, Nah. ya. Sekarang pakailah cincin ini, Menir. Tetapi kalau Menir ke kamar kecil untuk buang hajat, Ya? batu cincin ini jangan dipakai. Dilepas. Kalau sudah selesai buang hajat, cincin itu boleh dipakai kembali. Oh, begitu ya? Iya, iya. Oh, baik. Ya. Terima kasih ya. Kamu baik sekali. Ya. Nah, Menir. Ya? Sekarang kami mohon pamit. Selamat malam, Menir. Oh ya. Selamat malam. Apa yang harus aku lakukan? Sampai pagi aku tidak boleh tidur. Tetapi kenapa rasa kantuk ini malah semakin menjadi-jadi? Apakah aku isi dengan membaca buku? Oh ya, lebih baik aku pakai membaca buku sambil makan makanan kecil. Baru pertama kali. Ini ya. Baru pertama kali ini. Aku mencoba tidak tidur semalam suntuk. Astaga. Rasa kantuk ini menyerangku terus. Sekarang baru jam 2:23. Lama sekali. Astaga, tidak tidur sampai pagi. Ya, ternyata berat sekali. Mata ini seperti mau terpejam saja. Bagaimana ini? Aku harus kuat. Daripada harus menghadapi arwah Semar Mesem itu. Oh, ngeri sekali. Aku harus tahan. Harus tahan.
Akan berhasilkah Van Leeuwen terjaga sampai esok pagi? Apakah ia tidak akan diganggu lagi oleh makhluk gaib itu? Dan apa yang akan terjadi kalau Van Leeuwen sampai tertidur? Untuk mengetahui jawabannya, ikuti terus serial Bende Mataram. Ajian dari mana ini? Awas kalian berdua. Tunggu balasanku, manusia usir. Ilmu untuk mengusir roh semar mesem itu. Maaf Menir, saya bukannya tidak mau mengajarkan, tetapi saya tidak mempunyai hak untuk mengajarkan ilmu itu kepada siapapun.